Acara ini dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Pernahkah kamu disakiti oleh orang yang katanya mencintaimu? Direndahkan kata-katanya, dilecehkan dengan ucapan yang menghancurkan harga dirimu. Allah sudah dengar itu semua. Di surat Al-Mujadilah, Allah mengabadikan tangisan seorang perempuan bernama Khawlah yang mengadu kepada Allah karena disakiti suaminya dengan kata-kata. Dan Allah langsung menjawab aduannya. Karena Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Para ulama menjelaskan, ayat ini menegaskan, menyakiti pasangan lewat ucapan, itu bukan hal kecil di hadapan Allah. Bahkan Allah menetapkan dosa dan kafaroh yang berat bagi pelakunya. Jadi, kalau hari ini kamu sedang terluka oleh kata-kata orang yang harusnya melindungimu, ketahuilah, Allah mendengar setiap aduanmu. Seperti ia mendengar Khawlah, dan tidak ada kezaliman yang luput dari perhitungan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Bapak-bapaknya terpencil ini. Kalah sama ibu-ibu. Mas David sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik ibu-ibu, bapak-bapak dan juga para anak-anakku semua yang hadir di majelis ini, masjid ini, juga para penonton Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada pada saat ini. Ini kita kali ini akan membahas tentang masalah kezoliman. Ya. Perbuatan zolim itu jangan pernah diremehkan. Kenapa? Perbuatan zolim itu didengar sama Allah dan akan dibalas sama Allah. Salah satunya adalah apa yang Allah jelaskan, turunkan dalam firman-Nya di surah Al-Mujadilah yang tadi di awal disebutkan dalam fiti. Ya. Kisahnya tentang apa? Kisahnya tentang seorang wanita. Yaitu adalah istri dari seorang sahabat. Ya. Wanita ini namanya Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya. Khawlah ini adalah seorang wanita yang diskusi dengan suaminya, kemudian terjadilah hal yang tidak baik, suaminya itu marah sama dia. Marah tuh biasa dalam rumah tangga ya Bu. Tapi yang gak boleh adalah ketika marah terus mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya Khawlah ini, ya, ini kemudian dengan dengan lantangnya mengucapkan kata zihar. Zihar itu dalam bahasa Arab dari asal katanya zoharo, artinya adalah menyatakan punggung. Zoharo itu artinya. Jadi menyatakan si istri
adalah seperti punggung ibunya. Kalau bahasa Arab itu menunjukkan dicerai enggak, diperlakukan sebagai istri enggak. Digantung. Digantung, gitu kan? Jadi itu dosa besar, ya. Surah Al-Mujadilah ini surah Madaniyah, artinya turun pada periode Madinah. Bukan di Madinah, tidak selalu harus di Madinah, tapi turun di periode Madinah, gitu ya. Nah, kenapa disebut surah ini Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah? Dua-duanya juga benar, gitu ya. Mujadalah dalam bahasa Arab artinya perdebatan. Karena isi surat ini adalah perdebatan antara Khawlah binti Tha'labah itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mujadilah juga benar. Kenapa? Karena yang mendebat adalah perempuan. Jadi dua-duanya juga benar. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Khawlah ini karena digantung begitu, dia lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena pada masa itu kalau orang sudah dizihar ya hukumnya haram untuk hubungan suami istri. Tapi juga tidak dicerai, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kamu sudah haram jadi berhubungan dengan suamimu. Ya Rasulullah, kata Khawlah, saya waktu masih muda dia begitu cintanya sama saya. Ketika saya udah tua begini, saya kemudian digantung begini, dicerai enggak. Ya, kemudian diperlakukan sebagai istri juga enggak. Kalau saya ini, anak-anak saya juga masih butuh, nafkah. Ini bagaimana ya Rasulullah? Terjadi dialog, ya. Nah, kemudian ketika dialog itu, kata Nabi SAW, tetap, ya memang kamu udah haram kalau udah disebut begitu. Lalu Khawlah tidak berhenti sampai di situ. Beliau terus menengadahkan tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Habibana, izin Habibana. Waktu Khawlah, maaf Anda potong Habibana. Ya. Khawlah itu menggantung suaminya Aus bin Samit ya. Aus bin Samit ini mengucapkan talak atau tidak? Aus bin Samit ini? Tidak. Oh, dia jadi tidak mentalak? Enggak. Tidak menceraikan. Jadi dia bilang hanya menzihar saja? Iya, zihar saja. Jadi digantung. Kalau ditalak kan jelas ya Bu. Iya. Talak itu kita ada iddahnya, selesai iddah maka boleh pilih. Balik apa enggak? Kalau zihar enggak. Sudah bisa seumur hidup itu. Ya. Dan haram dihubungi tapi juga enggak dicerai. Maka kemudian karena dia berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala, minta. Kata Rasul dia memang begitu hukumnya. Terus dia minta sama Allah, ya Allah saya enggak rela diperlakukan dizolimi kayak gini. Lalu Allah pun menurunkan dari 7 lapis langit ayat. Ayatnya adalah surah Al-Mujadilah ayat 1 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Ayat itu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini menunjukkan perbuatan zolim itu bahaya. Kenapa? Siapa Khawlah ini? Wanita tua, bukan siapa-siapa, bukan tokoh, bukan bangsawan, bukan sahabat besar di antara sahabat-sahabat perempuan pada masa Nabi SAW. Tapi ketika dia dizolimi, yang jawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh ini dimulai dengan qad, artinya Allah benar-benar sudah dengar, kata Allah. Ya, qad sami'a Allah. Allah benar-benar sudah dengar qawla allati tujadiluka. Seorang perempuan yang mendebat kamu wahai Muhammad. Tujadiluka fi zawjiha, tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, lalu dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Maha mendengar diskusi antara kalian berdua. Wahai Rasulullah dengan Khawlah tadi, perempuan tadi. Innallaha sami'un basir. Allah itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dalam berumah tangga jauhi sifat zolim sama pasangan. Kita lihat ayat ini, kalau kita mengerti Quran, ngeri ayat ini. Kenapa?
Pertama, jawabannya langsung dari 7 lapis langit. Allah. Yang kedua juga tidak kalah penting. Itu kata Allah mendengarnya sampai 3 kali dalam satu ayat. Ya. Qad sami'allah qaulal lati tujad. Kemudian wallahu yasma'u tahawurakum. 2 kali itu Allah mendengar. Lalu innallaha sami'un basir. 3 kali. Allah. Jangan pernah remehkan ucapan zolim suami kepada istri atau istri kepada suaminya. Kenapa? Karena Allah tuh dengernya sampai dikatakan di ayat ini 3 kali. Ya. Lalu nanti di ayat-ayat berikutnya dikatakan kafaratnya apa. Nggak boleh zolim itu. Jadi kita berumah tangga, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu berumah tangga itu ibadah. Kalau kita baik, kita dapat pahala. Tapi kalau berumah tangga itu diisi dengan kezoliman atas siapa saja, suaminya, istrinya, anaknya, dan seterusnya, maka itu menjadi kumpulan dari dosa. Dan kalau zolim itu dosa besar. Insya Allah pada kesempatan berikutnya saya sebutkan sampai tingkat apa dosa besarnya orang yang zolim di rumah tangga. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, jelas? Apanya? Baik, izinkan saya membuka dulu acara kita pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, Pak, lemes amat Pak. Pernah nggak dizolimin sama orang? Pernah nggak merasa dizolimi orang? Sering. Astagfirullahaladzim. Hari ini kita bicara tentang kezoliman yang dilakukan oleh seseorang, tapi ini khusus buat rumah tangga. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW, namanya Khawlah bin Sa'labah, istri dari salah seorang sahabat yang namanya Aus bin Samit, minta kepada Nabi pendapat, ya, keterangan, ya, bahwa dia telah dizihar oleh suaminya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah lihat ada istri yang digantung sama suaminya, ada? Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Islam mengajarkan kita untuk berlaku kebaikan. Nah, hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang itu. Untuk yang ada di rumah, surahnya adalah surah Al-Mujadalah, surah ke-58. Ayat yang kita bahas ayat 1 sampai ayat ke-5. Ini ada di juz 28. Baik, untuk itu saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan. Silakan ibu yang baju putih tengah mana? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Astuti dari Majelis Taklim Al-Muhajiriyah RT 09. Izin Habib, saya mau bertanya. Silakan. Begini, banyak yang dalam rumah tangga dijolimi, tetapi mereka memilih diam karena merasa takut atau malu. Nah, apakah mereka seharusnya yang lakukan? Dan jolim itu apakah bisa kita diam aja atau bagaimana? Gitu. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dizolimin itu diam aja apa ngadu? Kalau ngadu kemana? Kalau zaman Rasulullah bisa cerita sama Rasulullah. Kalau zaman sekarang gimana ini Habibana? Silakan Habibana, fadl. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu yang bertanya dan juga mewakili yang lain, ya, di sini maupun di rumah.
Jadi yang pertama, kalau kita dizolimi di rumah tangga, apa yang kita lakukan? Bahkan bukan hanya di rumah tangga, di luar pun, dimanapun. Nomor satu dan paling utama adalah kita berdoa kepada Allah. Tadi saya jelaskan di ayat tadi, Allah sampai 3 kali menggunakan kata Allah mendengar. Ya, jadi Allah dulu nomor satu. Minta sama Allah supaya dikasih jalan keluar. Itu nomor satu, minta. Bukan minta supaya dia dilaknat, jangan. Ya. Jadi segala sesuatu itu kalau masih bisa diselesaikan baik-baik dengan cara yang baik-baik. Nomor satu, minta sama Allah, satu. Yang kedua, lalu bagaimana kalau kita mau ini takut ya atau malu dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita lihat contoh Sayyidatina Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha tadi adalah menemui mediator. Ya. Zaman dulu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nggak ada Nabi Muhammad, siapa? Orang yang disegani oleh pasangan kita. Bapak-bapak juga mungkin ada yang begitu, ya katanya suami takut apa? Istrinya zolim terus dia nggak berani ngomong, nggak berani jawab. Lalu bagaimana? Cari orang yang disegani oleh istri. Kalau istri cari orang yang disegani oleh suami yang bisa menyelesaikan, bukan hanya yang disegani tapi nggak bisa nyelesain. Bib, kalau begitu bukannya ghibah namanya. Ghibah itu ada 3 hal yang dibolehkan. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ada bab namanya bab ma yubahu minal ghibah. Apa-apa yang dibolehkan dari ghibah. Di antaranya ghibah lil islah bainan nas. Ghibah untuk nyelesain masalah itu boleh. Diomongin, tapi tujuannya untuk diselesaikan. Jangan ngomong di medsos, ya Bu? Ada yang suka begitu? Ciumkan tangannya. Ya. Enggak, jangan di status. Enggak, cuman di status doang. Ngomong di status itu nanti orang malah ngedoain jelek sama kita, syukurin. Jangan cari orang, dan aib rumah tangga itu nggak boleh diumbar. Ya, sampaikan kepada yang bisa menyelesaikan. Itu nomor 2. Yang ketiga, yakinlah bahwa Allah itu pasti mendengar doa kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan ada satu hadis kata baginda Rasul SAW, ittaqu da'watul mazlum, da'watul mazlum. Takutlah kalian dengan doa orang yang teraniaya, karena antara dia dengan Allah nggak ada batasan. Itu hadis riwayat Bukhari, sahih. Bahkan di dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan, kata baginda Rasul, wa in kana kafiran. Ya, walaupun dari orang kafir yang dizolimi itu, kalau dizolimi didengar sama Allah doanya. Ya, jadi jangan zolim sama orang. Ya, pasti sama Allah didengar. Jadi hati-hati kita berbuat zalim. Jadi doa, minta sama Allah, lalu kemudian cari orang yang bisa menyelesaikan masalah, maka kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa selesai dengan izin Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habibana. Sama-sama. Ibu, sudah jelas ya Bu ya? Bu, udah jelas belum? Alhamdulillah. Kalau pertama-tama doain dulu, terus yang kedua cari orang penengah buat cerita. Boleh nggak diceritain? Boleh, tapi cuma sama orang itu aja. Dan kalau misalnya perempuan, cari penengahnya, jangan cuma laki-laki. Kalau misalnya ustadz, ada istri ustadznya juga gitu ya Ustadz ya. Supaya jangan berdua-berdua aja ya Bebana ya. Kalau ada ustazah. Jadi clear masalahnya Ibu. Ya Bu ya? Bu, yang mau nanya siapa, angkat tangannya lagi silahkan. Mana nih? Ya silakan yang di pojok. Iya Ibu. Baju hitam, kerudung ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Narti dari Majelis Taklim Nurul Iman RT 01. Izin Habib mau bertanya. Kenapa Allah justru mengabadikan kisah seorang perempuan biasa seperti Khawlah di dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai hari kiamat nanti? Terima kasih Habib. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kenapa Al-Quran menceritakan tentang seorang wanita biasa, ya bukan wanita yang khusus. Justru masalah ini kenapa dibahas dalam Al-Quran, begitu ya Ibu ya? Silakan Habibana.
Iya baik, Ibu yang bertanya dan juga buat kita semuanya di masjid ini maupun juga di rumah. Jadi yang pertama dan utama adalah ini menunjukkan penghargaan Islam terhadap perempuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan dibayangin ayat ini turun di zaman kita. Di mana laki perempuan bisa duduk seperti ini. Ya, ini di zaman masyarakat Arab jahiliyah di mana bayi perempuan biasa dikubur hidup-hidup, ya. Perempuan dijual, diinikan dan sebagainya, dihinakan di KDRT. Dalam zaman itu Islam sampai memuliakan seorang wanita biasa dijawab dari 7 lapis langit. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini kemudian menunjukkan bahwa penghargaan Islam luar biasa. Sampai ada seorang tokoh pada zaman itu, tokoh orang kaya, orang Nasrani sampai masuk Islam karena ayat ini. Ya, dia datang mau debat sama Nabi SAW, namanya Adi bin Hatim At-Tayyi atau At-Ta'i, ya, radhiyallahu an. Dia datang ke masjid nanya mana yang ngaku Nabi itu, saya mau debat. Ditunjukkan sama orang yang lagi diskusi sama perempuan tua itu. Dikatakan berlama-lama sampai berjam-jam. Kata Adi bin Hatim, ini bukan sifat seorang penipu. Dia masuk Islam karena itu. Karena itu pula Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada zaman dia jadi khalifah, ketika di jalan di stop sama Khawlah ini. Terus dinasihatin panjang lebar. Dengar Sayyidina Umar sambil berkata baik, baik, baik. Orang di belakangnya, pasukannya yang banyak itu bilang, ngapain Amirul Mukminin ngedengerin orang tua ini, perempuan ini? Kata Umar apa? Ya, bagaimana Umar tidak mendengar seorang perempuan yang suaranya didengar sama Allah dari 7 lapis langit? Apalah artinya Umar? Kalau perempuan ini demi Allah bicara dari siang sampai malam saya dengerin kecuali waktu sholat. Saya sholat saya dengerin. Itu menunjukkan penghargaan Islam terhadap perempuan. Bukan orang harus jabatan, bukan segala macam. Tapi semua orang dinilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu. Memang Al-Quran itu jelas menjadi hudalinnas, petunjuk bagi kita umat manusia. Kalau tadi Habib mengatakan di Arab pada saat itu perempuan, anak, ya itu dianggap sebagai komoditas. Tidak hanya anak perempuan dan perempuan di Arab, tapi hampir rata-rata di seluruh dunia pada masa itu perempuan itu dianggap sebagai kepemilikan. Betul. Jadi Islam turun di Arab, ya, bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Pada saat orang bicara persamaan hak, saat itu masih belum ada, tapi Islam sudah memulai bahwa perempuan memiliki hak. Di antaranya adalah selain hak tadi untuk bersuara, sampai juga termasuk hak waris, ya Habibana, ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi bicara tentang kezoliman khusus di dalam rumah tangga. Bagaimana Islam bersikap. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Kenceng banget ya. Kenceng banget. Pakai mic lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum. Al-ayah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada dan seluruh pemirsa yang ada di sini di Masjid Al-Munawwaroh, betul apa betul? Semoga Masjid Al-Munawwaroh yang bermakna cahaya, mudah-mudahan cahayanya turun ke buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh guru kita Al Habib Nabil Al Musawa, di mana Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengatur dalam setiap perjalanan seseorang dalam menjalani rumah tangga. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka dijelaskan dari surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 2, alladzina yuzakhiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim, di mana kita tidak boleh pada akhirnya ketika pun kesel sama istri, ketika pun kita sebel sama istri lalu menyamakan istri dengan ibunya. Betul apa betul? Saya tanya, ada ndak di sini yang suka ngeselin suami? Ada apa enggak? Mana orangnya? Aduh, perasaan suami udah baik banget tapi enggak pernah keterima. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Maka Nabi ngajarkan dalam hadisnya, khairukum khairukum linisaikum, sebaik-baik di antara siapa mereka seorang suami adalah orang yang paling baik ama istri. Betul apa betul? Maka ini orang siluman apa bukan ini? Katanya kampung siluman, betul apa betul? Oh, ada nggak di sini yang suaminya pelit? Ada apa kagak? Mana suaminya? Ngasih bini 20.000, ada? Ada. Mana orangnya? Giran ngasih janda gope. Ya. Ada orangnya di sini, ada. Ayo, dalam Al-Quran diingatkan oleh Nabi, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Kita sebagai suami harus memberikan kelakuan-kelakuan yang menyenangkan hati istrinya. Betul apa betul? Makanya sama istri kudu baik, bener nggak bu? Betul apa betul? Istri mah hebat, dikasih duit 200.000 jadi arisan, bener apa enggak? Dikasih duit 500.000 jadi cincin, bener apa enggak? Dikasih duit 20.000 masih bisa dikempit goceng, betul betul? Tapi jangan coba-coba nginjem duit sama istri. Kenapa? Bahasa dia kalau diinjem duitnya enggak ada mulu. Ada di sini ada. Mana orangnya? Iya Pak, iya. Ayo, maka Nabi mengingatkan dalam hadisnya, khairud dunya imra'atus salihah, sebaik-baik daripada mata'un, perhiasan yang diciptakan di bumi ini. Betapapun bumi indah, isinya indah, ada yang lebih indah dari bumi ini. Siapa itu? Wanita. Mana orangnya? Betul apa betul? Maka sebaik di antara perhiasan dunia perempuan. Perempuan mah nih dikerasin salah, betul apa betul? Betul apa betul? Didiemin salah, betul apa betul? Ada yang nggak pernah ngerasa salah, ada? Mana orangnya? Makanya beda Pak, kita buat salah, betul apa betul? Pak, Ya. masih hidup? Ya.
Ini kita buat salah udah minta maaf. Kadang-kadang perempuan itu sulit melupakan kesalahan. Betul apa enggak? Betul. Kalau kita telat ngasih duit itu salah udah tahunan lewat masih ditarik ke depan. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka dalam ayat ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika suami pasti ujiannya istrinya. Betul apa betul? Maka Nabi bagaimana begitu lembutnya, begitu santunnya untuk adalah apa? Mendidik, mengayomi dan menjadi teladan bagi istrinya. Maka kita betapapun kesel jadi suami, betapapun gondok jadi suami, jangan pada akhirnya ngucapin sesuatu yang malah akhirnya diharamkan oleh Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Oh, Pak. Insya Allah kalau Bapak sabar pahalanya seperti Nabi Ayub. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi bawaannya mau gendongin takut jatuh, lompat-lompat mulu dari tadi Ustadz. Masya Allah, Bu. Ini roman-romannya seneng banget ini dibelain Ustadz ya. Ini yang nonton di rumah langsung bilang sama suaminya, dengerin loh, dengerin. Masya Allah. Baik, kita akan berbagi keberkahan. Jangan kemana-mana bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Alhamdulillah. Jamaah, Abi tanya mau dapat hadiah apa enggak? Beneran mau? Ibu-ibu mau dapat hadiah? Bapak-bapak mau dapat hadiah? Nah, kalau mau jawab pertanyaan dari saya, siap? Insya Allah yang bisa jawab akan dapat hadiah berupa uang 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Tapi ingat, dipotong pajak. Baik, siapa yang mau jawab? Nah, angkat tangannya dong. Siapa yang mau jawab? Bapak-bapak tangannya mana? Siapa yang mau jawab? Nah, oke, saya pilih ibu-ibu aja deh. Nah, ini Bu, silakan Bu, maju Bu. Oke, Ibu, kenalkan namanya dulu. Siapa, dari mana? Oke Bu, silakan. Siapa Bu, namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dari Majelis Taklim Al-Hidayah 1 RT 03. Ah, dekat-dekat sini juga tapi? Ya, dekat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu sehat. Amin. Udah siap jawab pertanyaannya Bu? Insya Allah siap. Baik, pertanyaannya, apa surat yang dibahas di episode kali ini? Bismillah, saya Quran Surat Al-Mujadilah. Ah, benar nggak Bu? Benar. Alhamdulillah jawabannya benar. Ibu dapat hadiah uang dari Luwak White Coffee Tarik Malaka 1 juta rupiah dipotong pajak. Udah jangan kemana-mana di situ ya Bu ya. Buat beli kopi yang banyak. Iya Bi. Baik. Selamat ya Bu. Mudah-mudahan Ya, berkah. Amin. Jamaah di rumah dan penonton semua pernah nggak ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya benar-benar dapat? Tapi nggak mau ribet. Nah, ini dia rahasianya Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, kualitas rasanya
jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai selera. Hasilnya insya Allah kopi yang ekstra creamy, teksturnya halus dan punya busa alami yang lembut banget. Rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh panas atau ditambah es batu, sensasi kopi tariknya tetap juara. Luwak white kopi tarik Malaka, tarik kriminya, atur sesukamu. Tepuk tangan dong. Jamaah, Bu, Pak, masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Ibu-ibu masih bersama saya? Udah ngantuk belum, Bu? Udah makan belum? Minta sama Kak David. Kalau belum. Baik, bapak-bapak sehat, Pak? Oh, saya mau nyamperin bapak-bapak kejauhan itu di situ. Dari sini aja ya. Baik, tadi kita dengar guru kita, ya Kiai Abi menyampaikan banyak hal tentang ayat 2 surah, apa tadi Bu surahnya? Mujadilah, mujadalah, ya, sama, ya baik. Jadi saya ingin menyampaikan berikutnya, ayat berikutnya, yaitu ayat berapa Bu? Ayat 3. 3 dan 4, baik. Tadi kita sudah mengetahui bahwa bahayanya apa tadi? Berbuat zolim. Kepada siapa? Pada pasangan kita di rumah. Sebenarnya zolim itu kepada siapa aja nggak boleh. Ya, apalagi kepada orang yang paling dekat sama kita. Gitu ya. Ibu sama bapak, bapak sama ibu, wah itu naudzubillah min dzalik. Jaga. Ya. Nah lalu kalau kita berbuat zolim seperti tadi yang dilakukan oleh Aus ibnu Samit radhiyallahu an kepada istrinya Khawlah binti Ta'labah, Allah memberikan hukuman apa? Allah sebutkan di ayat 3 dan 4 itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa ya walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Barang siapa yang menzihar istrinya. Tadi apa Bu zihar itu? Maya, menyatakan kamu sama dengan ibu saya, dicerai tidak, tapi diperlakukan sebagai istri juga tidak, menggantung istrinya itu. Barang siapa yang melakukan seperti itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dikatakan, yudhahiruna minkum min nisaihim, ya, thumma ya'uduna lima qalu. Lalu dia ingin taubat, ingin kembali, ingin memperbaiki lagi hubungannya, ya, maka kafaratnya ada, nggak boleh langsung balik begitu aja kalau zihar itu, ya. Kafaratnya apa? Kata Allah, ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah, ya, min qabli ayatamasa. Apa? Tahrir itu artinya memerdekakan. Raqabah itu artinya budak, hamba sahaya. Ya,
Zaman itu dulu banyak orang punya budak, hamba saya. Kalau sekarang ada budak nggak, Bu? Budak itu anak ya. Jadi kalau zaman dulu tuh hamba saya itu harus dimerdekakan, kata Allah. Orang yang mau kembali sama istrinya setelah dia melakukan seperti itu, maka fatahriru raqabatin min qabli ayatamasa, sebelum dia nyentuh istrinya. Artinya sebelum hubungan suami istri, ya. Dzalikum tu'aduna bih. Ini nasihat Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu terhadap apapun yang kalian kerjakan itu Maha mengetahui. Kalau misalnya kita nggak mampu, atau zaman sekarang nggak ada tuh yang namanya budak hamba saya, lihat nih Bu, Allah itu Maha mengetahui. Akan ada satu zaman di mana hamba sahaya itu tidak ada lagi, yaitu zaman sekarang. Maka kafaratnya apa? Sudah dijelasin 1400 tahun yang lalu, Allah Maha mengetahui kok. Ya, akan ada nanti satu masa nggak ada lagi hamba sahaya. Ya, kata Allah apa? Faman lam yajid, barang siapa yang waktu itu tidak menemukan hamba saya, baik karena nggak punya, baik karena sudah nggak ada lagi hamba saya, gitu ya, nggak punya apa namanya, sekarang udah dimerdekakan semua di mana-mana, nggak boleh kita menjual orang, gitu kan? Nah, maka apa? Kata Allah, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa makna syahraini mutatabi'ain? Artinya kalau kita mau berpuasa belum 2 bulan, kurang sehari terus putus, harus diulang dari awal lagi. Berat nggak, Bu? Berat nggak, Pak? Berarti menunjukkan dosa zolim itu berat apa ringan? Masya Allah. Sampai dikatakan harus puasa berturut-turut, mutatabi'ain. Artinya apa? Kurang sehari mulai lagi dari nol. Kecuali uzur syar'i, ya, sakit, haid, ya, itu lain, nggak dihitung. Tapi kalau karena ada keperluan, kamu mulai lagi dari awal, ya. Karena capek, malas, mulai lagi dari awal lagi, ya, sebelum berhubungan suami istri. Nah, faman lam yastati, lihat nih, Allah itu Maha baik sama kita, ya Bu. Ada nggak yang lebih baik dari Allah? Baik mana Allah sama orang tua kita? Baik mana Allah sama suami kita? Pak, baik mana Allah sama istri kita? Allah itu tidak ada tandingannya dalam kebaikan. Lalu kata Allah, barang siapa juga nggak sanggup, waduh, saya jangankan puasa 2 bulan berturut-turut, puasa Ramadan aja berat rasanya. Mungkin saya udah tua, mungkin sakit, mungkin punya macam-macam masalah yang kata Allah kalau nggak mampu gitu, maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mampu juga puasa, maka faman lam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain min qabli ayatamasa faman lam yastati fa it'amu sittina miskina, kasih makan 60 orang miskin. Lihat tuh maha baiknya Allah. Benar, dosanya besar, jauhi zolim. Tapi ada orang yang zolim gak sengaja, lalu dia pengen balik. Gimana ini, saya gak punya hamba saya, puasa 2 bulan berturut-turut gak sanggup. Maka caranya adalah dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Dalam hadis itu dikatakan ya bahwa Aus bin Somit itu nggak sanggup juga itu, karena dia orang miskin. Akhirnya sama Nabi dikasih ini, kurma, infakin kepada 60 fakir miskin. Maka dibebaskan dari itu. Jadi pelajaran, jangan berbuat Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana tadi 60 hari untuk 60 orang fakir miskin gitu. Iya. Boleh dicicil nggak tuh Habib? Misalnya 10 dulu, minggu depan 10 lagi, atau sekaligus Habibana? Sekaligus, memang kan perintah itu kalau misalnya diperintahkan sekian, itu sekian. Di zaman Nabi itu, Aus bin Samit itu juga dia tidak mampu. Akhirnya dibantu sama Nabi supaya langsung. Malah dikasih kurmanya, suruh bagi-bagi kan. Masya Allah. Baik Bu. Bu.
Ada yang mau nanya silakan angkat tangannya. Silakan. Banyak banget, silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harti dari Majelis Taklim Al-Hidayah RT 5 RW 16 Geraha Prima. Izin bertanya Habib. Silakan Ibu. Dalam konteks hubungan modern, pertanggungjawaban nyata apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah menyakiti pasangannya secara herbal agar hubungan benar-benar pulih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyakiti pasangannya secara verbal ya. Ini termasuk KDRT nih Habib nih kalau zaman sekarang nih istilahnya. Gimana caranya Habib supaya benar-benar bisa pulih? Iya baik, jadi mungkin konteksnya adalah kafaratnya kalau di zaman modern apa? Ya tadi disampaikan diantaranya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kemudian memberi makan fakir miskin. Saya ingin menyoroti terkait pertanyaan Ibu tadi bagus ya. Jadi Islam itu di dalam memberikan hukuman bertingkat. Nomor 1 tadi disuruh memerdekakan hamba saya. Artinya apa? Menjaga martabat manusia itu nomor 1. Ya, supaya kapok. Nggak melakukan lagi. Ya. Yang kedua, kalau dia tidak mampu itu, maka hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya apa? Martabat dirinya sendiri. Supaya merasa berat ternyata berbuat zalim itu. Ya. Yang ketiga, kalau nggak mampu juga, maka memberi makan fakir miskin. Untuk berbagi kepada orang lain. Daripada nyakitin orang, kamu kasih kepada orang lain. Ya, itu lebih baik. Jadi Islam membiasakan kita untuk kalau kita berbuat sesuatu, itu hendaknya kita bukan sekedar minta maaf. Ya, tapi ada kafaratnya. Gitu ya. Bagaimana kalau di zaman modern, kalau ada orang yang menyakiti pasangannya, tunjukkan bahwa dia benar-benar sudah tobat. Caranya gimana? Silahkan. Yang penting jangan diulang lagi itu. Bukan sekedar maaf di mulut. Ya, apa tobat sambel istilahnya. Tapi tunjukkan ada itikat baik supaya kita tidak mengulangi itu. Misalnya apa? Ya mungkin dengan puasa. Karena bukan zihar, mungkin puasa 3 hari. Kan jadi kapok tuh. Ya. Atau dengan memberikan kepada pasangan kita sesuatu yang dia sukai. Ya, supaya nanti dia tidak luka hatinya. Karena ucapan itu lama hilangnya, Bapak Ibu sekalian. Mulut sih gampang aja bilang maaf, ya betul? Ya, ibu-ibu yang disakiti, bapak-bapak yang disakiti, mulut kita mah gampang, maaf ya. Enggak ini, tapi dalam hati belum tentu. Berikan hadiah atau apa. Tunjukkan ada itikat baik seolah-olah hukuman kita. Kita melakukan begitu jangan sampai diulangi. Dan supaya pasangan kita tidak kemudian sakit, maka lakukan sesuatu yang dia senang. Nah dengan itu maka rumah tangga akan terjaga dan kita tidak dengan mudah untuk menyakiti pasangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Bu, terjawab jelas? Jelas? Alhamdulillah. Pak, jelas Pak? Jelasnya jelas. Habibana, saya mau tanya, ayat ini kan bicara tentang perempuan yang dizolimi oleh laki-laki. Iya. Ya, suaminya artinya. Nah sekarang bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang didiemin sama istrinya. Istrinya nggak mau berhubungan suami istri sama suaminya, nggak mau nurut sama suaminya padahal suaminya udah benar. Dan istrinya berlaku zolim dalam hal-hal lain lah. Artinya si suami tidak diorangkan karena suaminya mungkin tidak punya pekerjaan dan nggak punya uang. Ya. Tapi nanti bahas, betul aja Bapak. Islam menyikapi ini bagaimana? Kalau sampai istrinya misalnya merasa bersalah, bertobatnya seperti apa? Ataukah memang boleh perempuan seperti itu? Bagaimana Islam memandang ini? Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, sallu ala Nabi Muhammad, sallu wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, mudah-mudahan para pemirsa yang hadir di sini pun diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Bang David yang ganteng, ya. Alhamdulillah. Saya punya pantun Bang David, yes. Boleh? Boleh? Bilang cakep ya Bu ya. Jalan-jalan ke Kadu Dampit, pulangnya beli bakso berkuah di Mangun Jaya. Kita doain Bang David biar hidupnya berkah dan bahagia. Amin. Alhamdulillah. Nanti pantunnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Tadi Habib telah menjelaskan ayat ketiga dan keempat. Lalu dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan kepada orang-orang yang menyakiti siapa? Pasangannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Innalladzina yuhadunallahu wa rasulah kubitu kama kubitul ladina min qablihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penghinaan kepada mereka bukan cuma hanya di dunia tapi di akhirat. Maka betapa pentingnya kita jangan sampai adalah apa? Menghinakan orang yang hidup bersama kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Wa asiruhunna bil ma'ruf. Ini adalah pelajaran yang paling penting untuk adalah apa? Jangan cuma suami berikan kebaikan kepada istri, begitupun istri harus menjaga kebaikan kepada Salah satu di antara istri yang saleh adalah apa? Mereka yang mampu menutup aib keluarganya. Betul tidak? Betul tidak? Ada nggak di sini mohon maaf suami diomongin sama orang tua? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, seberapapun masalah kita, seberat apapun ujiannya, jangan gampang ngomong sama orang. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa? Sebab hunna libasum wa antum libasul lahuna. Engkau adalah pakaian dan mereka adalah pakaianmu. Ini pertanda bahwa kita harus melindungi. Jangan pada akhirnya ketika kesel, ketika marah, ngejelekin suam. Ada orangnya di sini? Ada? Mana orangnya? Kadang-kadang mohon maaf ya Allah, Bu, tidur masuk kamar kreket, suami masuk, ibu masuk, ya Allah, itu suami kentut berbuat, istrinya ngikut kentut. Ada yang begitu? Ada? Ada istri kentut depan suami? Ada? Mana orangnya? Ayo jaga akhlak kita, sehingga kata Nabi, akmalu imanuhum wa asunu hulukum. Mereka yang sempurna imannya. Siapa istri yang sempurna imannya? Siapa suami yang sempurna imannya? Ahsanu khuluqan. Mereka yang punya akhlak. Wa altafahum ahluhum. Dan yang paling baik akhlak terhadap keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mah bini hitam dipanggil, hei hitam, ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lakinya apuran, hapur, ada yang begitu? Ada? Ayo kaulun karima, berikanlah bahasa yang baik, berikanlah senyum yang baik. Nabi mengajarkan kepada kita, idan nadorta syarrotka, saat suami datang, suami pulang, suami di rumah, maka istri yang soleh selalu senyum untuk suaminya. Alhamdulillah. Tuh suami di rumah senyum, ada suami senyum, ada mertua senyum, ada anak senyum, ada tetangga nggak ada orang berarti orang gila. Ayo tebar senyum. Ini memohon maaf Bang David, maafin di rumahnya itu ada suami monyong terus. Ada yang begitu? Ada? Kira-kira tuh laki betah apa enggak kalau bini monyong mulu? Betah apa enggak? Enggak betah. Bagaimana rumah mau jadi surga, di dalam rumah enggak pada ngomong? Ada di sini? Ada? Lah itu di rumah laki main HP, istri main HP, anak-anak main HP. Laki bilang, "Ma, pengen ngopi, bikin aja dewek. Gua lagi rame banget di grup nih." Ya.
Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, khawatir apa yang ibu omongkan, niatnya bercanda, niatnya masih seru sama kerjaan, tapi ternyata mendatangkan malapetaka besar. Dengan sebab lantaran apa? Kita banyak nunda-nunda apa yang menjadi keinginan suami. Benar apa enggak? Betul apa betul? Ternyata hati-hati, boleh jadi ketidaknyamanan bukan dari perkara yang besar. Boleh jadi retaknya rumah tangga bukan dari huru hara yang luar biasa. Tapi boleh jadi ada satu hal dalam rumah tangga, merasa seorang suami, merasa pasangan tidak dihargai oleh pasangannya. Na'udzu ya Rabbi bil Mustafa balik qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maka hasiba qabla an tuhasabu. Yuk periksa diri kita. Lihat ketika Nabi bagaimana anaknya Fatimah menikah dengan Ali, apa yang diungkapkan oleh Fatimah? Ya Ali, wahai kekasihku, apabila ada akhlakku yang tidak baik ketika engkau hari ini sudah menjadi suamiku dan engkau tidak suka, maka akan aku tinggalkan akhlak itu. Ibu harusnya begitu sama suami. Betul apa betul? Apa yang tidak baik dan tidak disukai oleh suami, tinggalin. Kata suami, jangan main HP mulu, tinggalin. Kata suami, jangan ngegibah mulu, tinggalin. Betul apa betul? Ayo teruslah baik jadi suami kita. Boleh jadi kebahagiaan ketika kita memberikan kebaikan kepada suami, mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bu. Bu. Udah jelas? Bu. Pak. Ada yang mau ditanyain? Mana, silakan angkat tangannya. Mana? Oh, silakan Ibu di pinggir sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mardalena dari Majelis Taklim Uswatul Hasanah RT 04. Saya mau bertanya Ustadz. Boleh Ibu. Bagaimana cara kita menghadapi pasangan yang terus menyakiti dan tidak merasa bersalah dan tidak mau berubah? Apakah kita harus bersabar atau bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Iya Bu, iya Bang. Ini kalau udah ada laki ya ngerasa bener mulu, diomongin nggak mau denger, akhirnya istri ngerasa tertekan. Nah, udah dibilangin nggak mau berubah, dipanggil Ustadz juga nggak mau denger, tetap gitu aja kelakuan. Bagusnya gimana itu Ustadz? Ya Allah, ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Baik, rumah tangga itu namanya juga rumah tangga itu buat naik. Berarti rumah tangga naik bareng-bareng sama yang kita ajak rumah tangga. Nih konsep rumah tangga itu pertama harus dibangun dengan niat. Kalau niatnya udah karena Allah, kita harus yakin bahwa di antara rumah tangga itu ada beda kepala, ada beda tabiat, ada beda karakter. Betul? Kadang waktu sebelum rumah tangga kelihatannya nurut banget. Udah rumah tangga mah adat-adatan mulu. Ada? Mana orangnya? Iya enggak? Nah maka ketika dikumpulkan kita berdua dengan beda prinsip, beda kebiasaan, beda karakter, maka Al-Quran mengatakan fa'asiruhunna bil ma'ruf. Betul apa betul? Pergaulilah dengan cara yang baik. Fa'in karihtuhunna, apabila kita diuji oleh pasangan kita, fa'in karihtuhunna fa'asa antakrahu say'an. Boleh jadi sesuatu itu tidak kita kehendaki. Nggak suka banget ngelihat bini romanya kalau pagi kita pergi dia belum mandi, pulang belum mandi juga. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul, ada yang begitu? Ada. Fa'asa antakrahu say'an. Kalau kita nggak suka, fa'in karituhunna, maka kudu sabar. Apa?
sabar. Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kalau istri lagi ngomel, suami kudu diam. Laki ngomel, istri kudu diam. Kalau istri ngomel, laki ngomel, apa yang terjadi? Tsunami. Benar apa enggak? Betul. Iya, centong lempar, bener apa kagak? Iya, akhirnya yang tadinya motong kurban jadi motong yang lain. Ya, iya Pak, iya. Nah, maka pentingnya rasa sabar dibangun, bahwa Allah menguji. Pahami ujian itu. Boleh jadi datangnya ujian kepada kita. Apa tujuannya? Allah sedang mencintai kita dengan menguji kita. Alhamdulillah. Jadi kudu mau sabar. Kalau nggak ada sabar dalam rumah tangga, ampar-amparan tuh rumah tangga. Ya. Betul. Gak ada enak-enaknya rumah tangga. Saya tanya, apakah kemarahan mendatangkan solusi? Jadi solusi apa enggak? Enggak. Apakah lalu kita ambek-ambekan mendatangkan solusi apa enggak? Enggak. Yang ada malah nambah masalah. Betul apa betul? Kalau ternyata marah-marah enggak jadi solusi, ambek-ambekan enggak jadi solusi, mendingan udah diam, tahan amarah, ambil wudhu, sholat, baca Quran, serahin sama Allah. Sebagaimana tadi para sahabat Nabi, Khawlah, istrinya daripada Aus, dia yang doanya didengar oleh Allah. Maka ibu kalau tersakitin, ngadu sama Allah, doain suaminya jadi orang soleh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, Bu. Bu, akhir pekan enaknya kita ngaji Quran. Cakep. Lang, akhir pekan enaknya kita ngaji Quran. Cakep. Ngajinya sama Ainus di Masjid Al-Munawwaroh. Cakep. Terima kasih banyak Ustadz Abe Gifran. Semoga Allah kasih keberkahan, kesehatan, dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Impas ya? Impas. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Hari ini kita belajar banyak dari surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, surah ke-58 yang terdiri dari 22 ayat yang merupakan di Al-Quran berada di juz ke-28. Ayat yang dibahas adalah ayat pertama hingga ayat kelima yang bercerita atau mengisahkan tentang keluhan dari Khawlah binti Sa'labah, istri dari Aus bin Samit, yang mengajukan protes kepada Nabi Muhammad, menanyakan perilaku suaminya yang telah menzihar dirinya. Inti dari pembahasan kita hari ini bicara tentang kezaliman yang dilakukan oleh masing-masing pasangan. Khususon di sini adalah seorang suami yang berlaku zalim terhadap pertanyaannya sekarang. Bagaimana kalau istri yang berlaku zalim ya Habibana ya? Istri yang tidak mau melayani suaminya karena suaminya mungkin saat ini tidak bekerja alasannya. Atau mungkin suaminya sudah baik-baik saja tapi istrinya melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Termasuk mendiamkan suaminya. Yang jadi masalah adalah setiap ditanya jarang ada perempuan yang merasa dia yang salah. Pasti yang salah? Tuh kan? Ngaku. Nah, apa yang harus dilakukan ya Habibana? Kalaupun memang merasa saya ini salah saya dan saya bertobat, cara bertobatnya bagaimana? Silakan ya Habibana, nanti juga bisa dilanjutkan oleh Ustadz Abe Gifran. Fadol Habibana. Izin Kiai Abe. Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertanyaannya Ustadz David tadi, Dr. David ya. Bahwa bagaimana kalau tadi kisahnya tentang seorang suami yang menzihar istri, zolim sama istri. Bagaimana kalau kebalikannya, istri zolim sama suami. Kenapa di dalam Quran tidak disebutkan bagaimana istri zolim kepada suami? Ya, karena secara manusiawi
itu yang zolim itu biasanya yang lebih kuat, lebih dominan. Maka laki-laki itu lebih dominan, maka dia lebih banyak. Maka di dalam Islam perlu dijelaskan soal itu. Nah, bagaimana kalau istri zolim kepada suami? Pertama saya ingin menyampaikan buat ibu-ibu, buat para istri, jannah istri itu ada pada ridho suami. Kalau sampai suami itu enggak ridho, walaupun Anda ahli sholat, ahli sodakoh, ahli puasa dan sebagainya, enggak bisa masuk surga. Mintalah ridho sama suami itu, ya. Jadi kalau dikatakan gimana dosanya, dosanya besar, sangat besar gitu ya. Nah, sebaliknya bagi para suami, ya, kalau sudah dinasihati, kemudian masih juga begitu dan sebagainya, itu kalau para ulama terdahulu, salafus saleh menyampaikan laki-laki yang bisa bersabar terhadap kezaliman istrinya itu derajatnya para wali, gitu ya. Karena bagi laki-laki gampang bales, gitu ya. Ya dia ngomong kenceng-kenceng ditampol, mungkin selesai gitu kan. Tapi ketika dia bisa menahan begitu, dia kemudian bersabar, itu derajatnya langsung derajat para wali. Jadi para wali itu kata para ulama nih ya terdahulu nggak akan terjadi kecuali kalau dia sudah bisa sabar dengan itu. Istrinya. Ya, itu luar biasa. Dr. David insya Allah termasuk. Baik, terima kasih banyak. Begitu. Tapi Gibran silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Maaf izin Habib. Luar biasa dengan apa yang menjadi pemaparan Habib, insya Allah itu sangat manfaat. Amin. Saya sedikit, ngapain ya Habib ya? Ya Allah nambahin dikit, Masya Allah bahwa perintah daripada taat kepada suami adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi katakan, Ida amarta fatoatha. Maka apabila suami mau memerintah kepadamu, maka taatlah sepanjang perintah itu dalam kebaikan. Ya. Bu, ya, jangan jauh-jauh pengen dapat pahala, ada di rumah. Jangan jauh-jauh pengen dapat surga, ada di rumah. Jangan jauh-jauh pengen dapat rahmat Allah, ada di rumah. Saat ibu bersolek untuk suami, berbakti kepada suami, sabar ngurus anak-anak, menyenangkan rumah tangga, fa insya Allah futihal abwabal jannah. Allah bukakan pintu-pintu surga buat istri-istri yang solehah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan hari ini hadir di sini jadi hikmah bahwa jangan sampai di seumur kita ini tidak punya kenangan yang baik. Betul enggak? Betul. Berapa tahun kita sama suami enggak pernah nyebut, "Pak, terima kasih ya. Selama ini sudah bimbing mama." Pernah gitu apa belum? Belum. Ada enggak kemarin lebaran enggak salaman sama suami? Ada apa kagak? Ada. Mana orangnya? Ayo belajarlah terima kasih sama suami. Walaupun perlu dibayar dengan yang lain. Boleh jadi saat ibu bilang, "Pak, terima kasih atas semua yang papa kasih." Yakin suami bakal lebih sayang sama ibu. Kiai, maaf Kiai, walaupun suaminya maaf, sekarang ini kan lagi keadaan sulit ya. Bener. Kadang-kala ada suami yang terpaksa nggak kerja di rumah. Bener. Nah, nggak bisa nafkain istri. Apakah itu bisa jadi pembenaran nggak kalau ada istri yang bilang, "Loh, saya udah dizolimin, saya nggak dinafkahin," itu gimana kalau kayak begitu? Nah, setiap rumah itu pasti ada ujian masing-masing. Kalau kita senang dikasih kebahagiaan, kita pun harus lapang dikasih ujian karena syarru wal khairu fitnah. Kebaikan itu ujian dan keburukan pun ujian. Tinggal bagaimana kita mendekat kepada Allah. Allah memberi ujian tanda sayang kepada kita. Kalau kita menghadapinya dengan sabar, terus mendoakan suami dan pasrah kepada Allah dengan hari ini yang Allah sedang ujikan dalam rumah tangga ibu, yakinlah Allah akan memberikan roda berputar. Kalau hari ini di bawah, besok akan di atas. Amin. Amin. Kalau hari ini terasa gelap, yakinlah akan ada terang. Amin. Amin. Maka sabarlah dengan apapun ujian. Orang-orang yang menang dengan ujian, mereka orang-orang yang hatinya lapang menerima apapun yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habibana, terima kasih banyak Ustaz Habib Gibran, guruku, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini dan kita belajar banyak ya bahwa di dalam hubungan rumah tangga memang harus saling menghormati, saling menghargai ya. Jangan sampai kita berlaku zalim. Zalim itu artinya tidak berlaku atau tidak menempatkan sesuatu pada
tempatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa adil dalam hidup dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan Allah beri keberkahan dalam rumah tinggal kita. Amin ya rabbal alamin. Dan di penghujung acara mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan dan keridhaan kita. Untuk itu kami mohon pada Habibana Habib Nabil untuk memimpin doa penutup pada kesempatan kali ini. Silakan Habibana. Baik Bapak Ibu sekalian, baik yang di masjid ini maupun di rumah, yuk kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh langit dan bumi. Mohon kepada Allah, dan siapa yang bermohon dengan khusyuk, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan doanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah, jauhkan kami dari kezoliman apa yang kami ucapkan, dari kezoliman apa yang kami dengar, dari kezoliman apa yang ada di dalam hati kami, dan dari kezoliman apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kami ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fihi syai'a. Ya Allah, jadikan seluruh amal kami adalah amal yang saleh. Jadikan seluruh amal kami adalah amal yang ikhlas, dan jangan Engkau jadikan dari amal kami sedikit pun untuk selain Engkau ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan keberkahan bagi kita semua, dan kita diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Suami dan istri adalah tiang dalam rumah